Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini kembali lagi dengan video battle complexion, yaitu cushion ya. Jadi kemarin ada beberapa antara kalian yang request juga untuk aku nge-review L'Oreal Infallible yang cushion foundationnya. Ya, sayangnya dari brand L'Oreal ini mengeluarkan cushion ya, yang kemarin sempat lewat di FYP aku juga, kalau katanya tuh ringan gitu. Mau dipakai berapa layer juga hasilnya masih natural, so aku penasaran banget. Tapi selalu ya, nggak afdol kalau aku nggak langsung battle dengan salah satu brand lokal yang menurut aku juga the best banget nih, favorit aku, dari Makeover Power Stay yang Sing Matte Cushion. Ini kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku lama, dari versi yang lama sampai yang baru ini, yang matte-nya, itu jadi favorit aku karena memang dia tuh hasilnya matte-nya masih natural. Udah gitu ketahanannya juga cukup awet. Secara untuk yang L'Oreal Infallible kan biasanya juga awet ya. Untuk normal to oily skin, so kayaknya pas aja kalau aku mau battle keduanya kali ini. So buat kayaknya udah penasaran sama video battle-nya, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan sekarang aku akan ngebahas dulu dari brand L'Oreal-nya ya, karena memang ini yang terbaru, yaitu yang Infallible 24 Hours Fresh Wear Cushion Foundation. Seperti ini untuk di bagian packaging-nya. Masih dengan warna hitam dan ada sedikit list merah dan juga logo L'Oreal di sini, dengan percampuran warna krem. Dan yang aku pakai ini shade-nya adalah 127 neutral, yang sepertinya agak mendekati ya warna skin tone aku. Udah gitu di bagian belakangnya, detailnya aku akan kasih tunjuk. Di sini ada beberapa klaim produk yang menyebutkan flawless coverage that lasts up to 24 hours. Jadi selalu ya untuk produk yang Infallible itu ngeklaimnya biasanya tahan sampai 24 jam, dan ini katanya sih flawless coverage yang akan tahan selama itu juga. Udah gitu kalau aku lihat di sini ada ingredients-nya. Buat kamu yang penasaran untuk komposisinya apa-apa aja, kalian bisa langsung cek aja di sini. Rada-rada aneh ya, karena biasanya kan produknya L'Oreal atau Maybelline yang brand luar itu tuh jarang ada kayak boxnya seperti ini. Dan karena emang ini cushion, mungkin jadi dikasih box dan kita bisa lihat detail ingredients-nya. Terus di bagian bawahnya kalau aku lihat, untuk expirednya sampai di tahun 2028. Tapi untuk masa berlakunya 12 bulan setelah kita buka si cushionnya ya. Dan pastinya di bagian sisi lain ini ada kayak tempelannya gitu yang menyebutkan walaupun ini brand luar, sudah BPOM. Jadi aku rasa aman buat kita pakai. Udah gitu karena aku mau battle sama makeover, sekarang masuk ke bagian packagingnya nih yang bener-bener beda ya menurut aku. Walaupun sama-sama hitam tapi ada khasnya masing-masing. Untuk yang L'Oreal Infallible, dia hitam doff kayak gini aja. Udah gitu untuk logonya timbul dan ada nama produknya di sini, Infallible Cushion Foundation. Walaupun tadi namanya 24 Hours Fresh Wear Cushion Foundation ya. Di bagian belakangnya selain ada nama produknya, dia juga ada nama shade-nya. Aku tadi pakai di 127 neutral, detail expired date dan juga tahun produksinya nih di sini. Pokoknya untuk keterangan-keterangan produk ada di belakang. Udah gitu untuk yang Makeover Power Stay-nya ya. Di sini dia desainnya seperti ini, jadi kayak ada ilusi jadi glowy-glowy gitu ya. Karena memang ini tuh ada teksturnya sebenarnya. Dan logonya juga timbul di sini dengan warna silver yang menurut aku ini kelihatan lebih elegan ya. Misalnya aku bandingkan dengan yang L'Oreal nih, kayak gini. Walaupun aku nggak masalah sih kalau masalah packaging, ini keduanya sama-sama simple, hitam gitu aja. Dan di bagian belakang selain ada nama produknya Power Stay Sing Matte Cushion, aku pakai shade-nya W32 Warm Beige. Buat yang udah ngikutin channelku lama pasti tahu ini shade yang match di tipe warna kulit aku saat ini. Dan untuk yang L'Oreal-nya ini netonya ada di 11 gram. Kemarin waktu launch itu harganya sekitar 120 ribuan aja. Karena memang waktu itu lagi ada promo. Tapi sekarang detailnya kalau nggak salah sekitar 170-an. Nanti bakal aku tulis aja ya di sini. Sedangkan untuk yang Makeover Power Stay, dia ini ada 12 gram, jadi sedikit lebih banyak. Dengan harganya itu sekitar 180 sampai 200. Tapi kadang kalau lagi ada promo juga bisa 150 ribuan. Pokoknya untuk harga terupdate semuanya bisa aku taruh link di kolom deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Menurut aku sih untuk harganya juga nggak terlalu beda jauh ya. Secara untuk yang makeover sedikit lebih mahal, tapi dia isinya juga lebih banyak karena ada di 12 gram. Kebetulan untuk yang makeover aku juga masih ada boxnya kayak gini ya. Aku akan kasih tunjuk detail dari ingredients-nya biar kalian juga tahu tadi sama dengan yang L'Oreal.
Udah gitu untuk klaimnya di sini disebutkan coverage dari high to full dengan hasil akhir demi matte memberikan tampilan makeup flawless yang tahan sepanjang hari. Ini memang tidak disebutkan ya tahannya berapa jam, tapi dari klaimnya flawless coverage, jadi nanti kita akan lihat aja kayak gimana waktu dipakai di wajah aku. Udah gitu di sini ada teknologi skin adaptive control menstabilkan kadar minyak dan kelembaban pada permukaan kulit. Ya kalau ini sudah disebutkan kalau memang dia ada oil controlnya udah pasti, tapi nanti kulit tetap berasa lembab gitu. Untuk yang L'Oreal ini nanti akan aku tunjukkan mungkin kalau ada klaim yang oil control ya. Tapi yang jelas di sini kan dia menyebutkannya tahan lama sampai 24 jam. Aku yakin sih biasanya kalau yang infallible ini oil controlnya juga oke. So penasaran banget kan nanti kayak gimana waktu dipakai separuh-separuh di wajah. Mungkin perbedaannya di sini dia menyebutkan ada kandungan SPF 45 PA+++. Jadi untuk yang L'Oreal tadi tidak disebutkan ada SPF-nya di kemasannya ya. Nanti kalau misalnya ada akan aku tulis aja. So perbedaannya ada di situ. Sama untuk finishnya sendiri sepertinya L'Oreal kayak kelihatan lebih natural matte-nya. Nanti kayak gimana setelah aku bandingkan dengan yang makeover, karena makeovernya kan juga demi matte ya, bukan yang matte banget. So, pastinya ini udah aku pakai di beda hari untuk tes ketahanannya seperti biasa yang pas weekend gitu. Jadi aku bisa tes seharian. Lengkapnya akan aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Dan seperti ini untuk kondisi wajahku sebelum pakai dua cushionnya ya. Ini BTW rada pagi, jadi semoga cahayanya bagus, kadang redup, kadang terang gitu. Tuh aku udah pakai skin prep seperti biasa. Ini ada beberapa imperfection dan bekas jerawat yang masih agak kemerahan. Dan aku akan pakai dua cushionnya, separuh-separuh di wajah aku. Yang kanan pakai L'Oreal, yang kiri nanti pakai Makeover Power Stay-nya. Dan ini aku akan langsung pakai aja di sisi kanan wajah aku ya. Semoga untuk shade-nya bisa cocok. Ini di bagian dalamnya ada kaca dan juga puff-nya, yang menurut aku ini puff-nya halus, empuk, cukup tebal sih dengan warna hitam kayak gini. Bisa muat 3 jari yang pasti, jadi nyaman dipakainya. Dan ini bagian tadi kan masih ada penutupnya gitu, jadi aku harus buka dulu. Itu untuk produknya juga steril, dan ini di kacanya ini tuh nggak ada penutupnya, langsung kaca seperti itu. Biasanya kan ada kayak penutup plastik ya. Sebentar aku akan coba buka dulu karena rada susah nih say. Oke, sudah kebuka. Warna 127 netral kayak gini ya. Sepertinya walaupun neutral dia agak kekuningan, jadi bisa aman ya di tipe skin tone aku. Baiklah, sekarang ini aku langsung akan tap aja satu pengambilan kira-kira segini. Aku akan aplikasikan di pipi aku yang kanan. Wow, untuk coveragenya cukup oke sepertinya, tapi ya kita coba ratakan dulu. Dan di bagian noda-noda wajah tuh sudah agak menyamarkan, tapi sepertinya bukan yang langsung hilang banget gitu. Yang pasti yang aku rasakan pertama kali, feels-nya tuh kayak ringan gitu loh dipakai di wajah, walaupun ini cushion yang cukup kelihatan coveragenya. Tapi kayak berasa kayak pakai skin tint gitu loh. Jadi aku nggak merasakan tebel ataupun berat gitu. Dan sejauh ini yang aku rasakan puffnya juga nyaman nih dipakai. Untuk pengaplikasian di area bawah mata, lipatan hidung dia juga sudah menjangkau. Dan sekarang ini hasilnya dalam satu kali pengambilan ya. Aku ratakan baru sampai di pipi dan dagu aku aja. Nanti aku bakal kasih tunjuk pastinya hasilnya dengan zoom. Dan yes, seperti ini hasilnya bener-bener natural banget kan. Tuh kalian bisa langsung lihat. Masih semi matte sih, dan untuk bagian noda ternyata belum cukup mengcover, khususnya di noda gelap pipi. Dan ini puffnya kalau aku kasih tunjuk, dia tidak banyak menyerap produk. Jadi semua cushionnya tuh nempel gitu di wajah. Aku akan layer di bagian sisi kanan wajah aku ya, di bagian nodanya itu. Semoga aja nanti hasilnya bisa lebih bagus. Kalau dari klaimnya sih dia menyebutkannya tuh flawless coverage ya. Jadi memang tidak high atau medium atau seperti apa. Tapi kalau aku lihat sebenarnya ini mungkin di medium to full ya. Karena memang untuk area bawah mata, bekas jerawat aku yang agak kemerahan itu sudah tercover tuh di bagian dagunya. Cuman yang aku suka ini untuk finishnya tuh dia semi matte, jadi bisa dibilang velvet matte sih ya secara penampakannya di wajah aku. Kayak nggak terlalu yang matte banget, tapi juga bukan yang dewy.
Sekarang aku akan ambil lagi ya, khususnya untuk di dahi aku karena belum aku aplikasikan sama sekali. Dan kalau kalian lihat di situ dia juga gampang ngeblendnya. Teksturnya yang pasti ringan. Jadi kalau dibandingkan foundationnya ini memang lebih ringan sih rasanya di wajah aku. Dan kalau dilihat-lihat warnanya oke juga nih. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya setelah udah selesai. Untuk cahayanya mohon maaf mungkin agak kadang terang kadang redup karena ini masih lumayan pagi dan aku pakai pencahayaan matahari dari jendela. Dan seperti ini hasilnya untuk di sisi kanan wajah aku udah selesai mengaplikasikan ya nih before after. Bagian before-nya masih ada imperfection, di after sudah cukup meratakan warna kulit aku. Dan kalau misalnya aku zoom kayak gini, yes, untuk bagian noda gelapnya masih kurang ya. Dan tadi aku udah sempet cover. So mungkin ini medium to full. Untuk noda yang kemerahan area bawah mata dia sudah bisa mengcover. Di bagian pori-pori sedikit menyamarkan tapi bukan yang kayak smooth banget gitu juga enggak, masih nampak di situ. Cuman lebih mending sih daripada yang belum diaplikasikan cushionnya. Paling aku suka ini pas ya warnanya. Tapi sepertinya aku kepengen layer lagi nih, karena aku pikir-pikir ini tuh nggak berat sama sekali, jadi mau aku layer berapa kali juga aman-aman aja. Dan penampakannya juga karena nggak terlalu matte, jadi kesannya nggak dempul gitu loh. Tuh, aku akan ratakan lagi ya. Dan akhirnya udah selesai, sepertinya hasil maksimalnya kayak gini ya, lebih agak menutupi, tapi masih ada tipis ya udahlah ya. Menurut aku sih ini udah oke untuk coveragenya kayak gini. Dibandingkan yang belum pakai, ini udah kayak kelihatan kulit aja, nggak dempul padahal udah aku layer. Dan sekarang aku akan pakai makeover power staging matte-nya di sisi kiri wajah aku. Shade-nya W32 Warm Beige. Ini salah satu warna yang match juga di tipe kulit aku ya. Kalau ini sih aku udah sering pakai, jadi mungkin kalian udah tahu ini puff-nya seperti ini. Karena udah lumayan lama nih, dan seingat aku ini aku pakai ngeblend produk lain, jadi tuh ada yang nempel. Sebenarnya ini juga minim transfer. Ini sudah mau habis, jadi aku ngetapnya tuh harus kayak bener-bener gitu. Cuman sayang aja kalau masih ada sisa ya, harus kita habisin sampai habis bis. Oke, sekarang aku akan pakai ya langsung nih. Kalau kalian lihat di sini, dia beberapa kali tap-tap, coveragenya juga udah langsung muncul. Padahal ini udah mau habis ya, bayangin kalau misalnya masih baru, bisa senampol apa coveragenya. Dan di sini kalau untuk puffnya sih nggak usah diragukan lagi, ini teardrop yang nyaman juga untuk mengaplikasikan di lipatan hidung area bawah mata. Dan nih, aku cover jerawat aku atau bekasnya ini yang masih kemerahan gitu. Ternyata beberapa kali tap juga langsung nutup. Menurut aku sih ini teksturnya ringan, walaupun sepertinya sedikit lebih ringan si L'Oreal-nya ya. Cuman ini juga salah satu tipe matte yang tidak dempul, karena memang sesuai dengan klaimnya. Memang ini ada skin adaptive control untuk coverage dari high ke full dengan hasil akhir demi matte. Memberikan tampilan makeup flawless yang tahan sepanjang hari. Jadi ini tuh menstabilkan kadar minyak dan kelembaban pada permukaan kulit, sehingga matte-nya sendiri memang bukan yang matte banget ya, kayak masih natural. Terus coveragenya kalau kalian bisa lihat nih, dia kayak lebih bisa full coverage di bagian noda-nodanya. Tapi aku akan lanjut dulu sekarang di bagian dahi aku ya. Aku akan pakai lagi, ini ngetapnya aku harus kayak neken gitu biar keluar, karena ini memang masih sisa dikit ya. Dan sekarang aku coba ratakan pokoknya ke seluruh permukaan wajah aku di sisi kiri ya, menggunakan cushionnya makeover ini. Secara dari penampakannya sepertinya nggak jauh beda, tapi beda. Nanti aku akan kasih tunjuk detailnya aja setelah aku udah selesai. Untuk warnanya nih kayaknya juga hampir mirip ya sama yang 127 neutral. Hanya yang warm beige sedikit lebih kuning, walaupun dua-duanya oke masuk di tipe warna skin tone aku. Kalau aku zoom kayak gini tuh, coveragenya udah oke banget kan di area bawah mata, bekas jerawat, sama di bagian pipi aku. Kayak udah bagus sebenarnya, cuman aku tetap akan layer karena untuk punya makeover ini juga menurut aku nggak berat. So nggak masalah banget kalau misalnya mau di layer kayak gini, pokoknya di area-area yang menurut kamu masih kurang. Dan ini aku udah selesai mengaplikasikan di wajah aku yang sisi kiri kayak gini ya, kalau kalian bisa lihat.
Ini tuh sebenarnya kalau dibandingkan dengan L'Oreal, L'Orealnya sedikit lebih glow dibandingkan yang makeover. Tuh, kalian bisa langsung lihat aja ya, makeovernya kelihatan lebih matte, tapi kayak bukan yang dead matte juga sih, kayak masih natural seperti yang aku bilang tadi. Nih kalian bisa langsung lihat aja sisi kanan kiri wajah aku kira-kira kayak gitu perbandingannya. Kelihatan sama-sama masih natural dan gak dempul ya. Kalau aku zoom di bagian pori-pori aku, sebenarnya bagian makeover lebih kelihatan menyamarkan karena dia memang lebih matte ya dibandingkan yang L'Orealnya. Oke, sekarang aku akan kasih tunjuk before afternya dipakai di wajah aku ya. Pastinya keduanya coveragenya bagus, bisa mengcover imperfection. Walaupun untuk yang makeover sedikit lebih tinggi coveragenya dibandingkan L'Oreal, tapi hasilnya bisa sama-sama flawless kayak gini. Bedanya cuman di makeovernya yang sedikit lebih matte. Dan lanjut, sekarang aku akan set menggunakan ini Rose All Day The Release Loose Powder yang translucent. Tapi berbeda dari yang biasa-biasanya karena aku cuman mau set di area kelopak mata aku aja. Yes, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini setelah nyoba yang Laneige kemarin aku jadi suka nggak set menggunakan bedak ya. Cuman kalau area bawah mata aku kan udah ada kerutan-kerutan, jadi kadang creasing gitu loh kalau misalnya tidak set menggunakan bedak. Dan di kelopaknya kan kadang karena aku pakai eyeshadow gitu ya, jadi biar kayak lebih ngeset gitu untuk keduanya. Dan sekarang ini kondisinya kayak gini. Terus aku mau tap menggunakan tisu untuk keduanya ya. Karena ini cushion matte, kita akan buktikan kayak gimana hasilnya setelah di tap menggunakan tisu. Dan tara, kayak gini. Ada nempel tipis ya, tapi yang makeover kayak lebih minim menurut aku dibandingkan yang L'Orealnya. Karena memang finishnya dia lebih matte. Tadi yang L'Oreal tuh lebih cenderung velvet matte. Yang sekarang udah mulai ngeset ke matte juga sih. Sampai di tahap ini sudah jam 8 pagi, aku akan selesaikan makeup aku dulu. Oke, kayak gini untuk hasil makeupnya, super flawless ya pastinya. Ternyata nggak di set pakai bedak tuh hasilnya kayak lebih natural aja. Jadi aku sekarang suka sih, apalagi dua-duanya kan coveragenya udah oke ya. Untuk yang bagian L'Oreal kayak gini, ini bagian makeover kelihatan sama-sama flawless, cuman beda sedikit di coveragenya. So sejauh ini juga sama-sama ringan yang aku rasakan di wajah aku. Dan pastinya aku akan kasih tes ketahanannya kemana aja aku hari ini. So ikutin aku terus. Ya, ini karena masih pagi, mataharinya nggak terlalu terik tapi udah lumayan panas ya. Jadi sekarang seperti biasa aku akan tes jalan-jalan pakai masker, naik motor panas-panasan kayak gini. Dan ini tiba-tiba udah di mall aja udah sekitar setengah 12, jadi pakainya 3,5 jam ya. Secara penampakannya ini di dahi aku, menurut aku lunturnya masih tipis ya, walaupun aku tadi udah pakai helm. Dan ini di bagian L'Orealnya, kalau aku lihat, menurut aku dia sudah mulai glowy berminyak di bagian hidung dan agak mau nge-crack. Dan ini di bagian makeover, pastinya udah berminyak di hidung juga. Tapi kondisinya masih lebih bagus nih dibandingkan yang L'Orealnya di sekitaran lipatan hidung aku. Dan di atas hidung aku sih walaupun aku pakai masker, ini sepertinya nggak terlalu luntur ya. Yes, biasanya kan udah kayak luntur belang belentong gitu, tapi yang di sini enggak. Karena memang masih ada gitu untuk dua cushionnya nempel. Walaupun secara penampakannya untuk yang L'Oreal di hidungnya kelihatan lebih berminyak. Dan tiba-tiba udah di resto aja mau makan siang. Sekalian aku mau update lagi dan lagi ya muka aku sekarang kayak gimana. Ini udah sekitar jam setengah 2. Jadi pakainya sekitar 5,5 jam ya. Aku akan kasih tunjuk detailnya aja di wajah aku. Bisa dibilang di T-zone udah kelihatan lebih berminyak lagi, khususnya di bagian hidung yang tadi pakai L'Oreal nih. Kayak gini kondisinya. Kalian bisa langsung lihat udah glowing gitu. Dan di dahi aku juga, karena aku tadi nggak set bedak ya. Cuman untuk di area pipi, dagu masih bagus. Sekarang di bagian makeover, dia juga sudah agak berminyak. Cuman menurut aku tidak separah yang bagian L'Oreal. Dari awal emang kayak gitu. Tadi waktu di mall aku udah kasih tunjuk ya. Ini detailnya lebih kelihatan lagi. Walaupun untuk di bagian pipi, blushnya, dua-duanya masih ada ya, sih cakep gitu. Dan sekarang ini aku akan coba tap-tap menggunakan tisu untuk keduanya, karena udah lumayan berminyak.
Cuman dua-duanya aku tap aja hasilnya kayak gimana nih kira-kira. Apakah dia bakal menempel di tisu? Nih penampakannya kayak gini. Sama-sama nempel ya di tisunya. Tapi memang tuh bagian L'Orealnya kelihatan lebih ada minyaknya ya. So ini sudah lumayan kembali, nggak terlalu glowy, walaupun ada bekas kacamata kelihatan di situ ya. Cuman kayak lebih oke setelah aku tap-tap pakai tisu. Ini aku udah mau OTW pulang lagi sampai di Tugu ya. Ini spot yang sering aku videoin gak sih, karena memang cakep banget. Tapi ini kondisinya udah gak terlalu panas, kayak semi-semi mau mendung gitu. Ya semoga aja nanti aku gak kehujanan udah sampai rumah ya. Akhirnya udah di rumah, ini jam 3. Total pakainya sekitar 7 jam berarti ya. Tadi udah panas-panasan seperti itu keluar rumah. Sekarang seperti biasa aku akan kasih tunjuk kalau aku buka masker seperti apa. Nih, kalian bisa langsung lihat detailnya ada yang nempel di masker. Dan sekarang untuk di bagian wajah aku tuh kondisinya seperti itu. Dan sekarang langsung aja kan aku zoom biar lebih detail ya. Ini yang pakai L'Oreal di sisi kanan wajah aku. Ini tuh lumayan berminyak ya di lipatan hidungnya. Tapi untuk di pipi aku bahkan blushnya masih kelihatan. Dan ini di bagian yang makeover. Udah pasti dia juga walaupun berminyak di hidung, coveragenya masih oke. Sekarang untuk di dahi aku, ternyata ada luntur ya untuk keduanya nih bagian atasnya. Walaupun nggak terlalu banyak menurut aku. Ya masih banyak yang nempel, padahal aku nggak set menggunakan bedak. Lagi dan lagi aku akan tap-tap menggunakan tisu seperti ini ya. Karena memang aku pengen tahu detailnya setelah dipakai tuh gimana. Ternyata tuh kalau kalian lihat sama-sama berminyak ya di situ. Dan transfernya udah mulai minim sih menurut aku, baik yang makeover ataupun L'Oreal. Sekarang secara penampakan detailnya akan aku zoom nih bagian yang L'Orealnya. Tadi ada ngecap kacamata. Dan di bagian makeover juga kayak gitu. Sekarang bakal aku swipe. Nih, kalau cushion yang cenderung semi matte ataupun matte setelah di swipe kayak gini tuh nggak yang bener-bener keangkat gitu. Dan sekarang di dagu aku kalau aku swipe tuh, yang bagian makeover tuh bener-bener kayak nyaris nggak ngegeser gitu. Karena dia memang finishnya sudah matte ya, jadi nempel banget walaupun kita keringetan ataupun ada minyak gitu di wajah. Dan overall kalau aku lihat dari jauh seperti ini, sebenarnya untuk coverage selain tisu tuh masih sama-sama bagus, cuman bedanya di L'Oreal lebih kelihatan glowy berminyak di sekitaran hidungnya. Dan tadi sudah nge-crack duluan ya dibandingkan yang makeover nih. Detailnya kalian bisa langsung lihat aja. Dan ini iseng-iseng aku pakai sampai jam 6:30 ya. Jadi kayak pakainya itu sudah hampir 11 jam. Menurut aku sih ini memang glowy di sekitaran hidung aku. Dan lagi-lagi L'Oreal kelihatan lebih berminyak. Tapi untuk makeup yang lainnya tuh nggak ngegeser. So masih stay aja ya kayak tadi. Oke, itu tadi untuk pengaplikasian sampai tes ketahanan ya. Aku pakai sampai malam kondisinya seperti itu. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulan dari dua cushion yang aku battle kali ini. Menurut aku sih untuk keduanya ini sama-sama flawless, full coverage ya di wajah aku. Walaupun tadi untuk yang L'Oreal itu sedikit kayak masih samar-samar untuk noda-noda gelap di pipi. Masih lebih nutup yang makeovernya. Udah gitu dari finishnya sama-sama matte, tapi memang makeover sedikit lebih matte kalau aku lihat finish akhirnya tadi. Yang keduanya sama-sama masih terlihat natural. Untuk dua shade-nya baik yang 127 neutral sama W32 warm beige itu juga cocok di tipe kulit aku. Yang warm undertone light medium skin. Jadi cenderungnya lebih kuning langsat tapi bukan yang kuning banget gitu. Dan sekarang kalau dilihat dari ketahanannya, sebenarnya dari awal pakai tadi di beberapa jam, kelihatan memang untuk yang L'Orealnya lebih muncul berminyak ya dibandingkan yang makeover. Walaupun setelah di tap menggunakan tisu itu kayak langsung bagus lagi. Itulah keunggulan complexion untuk oily skin, dia tuh nggak akan gampang ngegeser walaupun udah glowy, di tap-tap hasilnya bakal oke lagi. Tapi setelah udah dipakai seharian banget, melihat finishnya di muka aku, sebenarnya masih kelihatan oke di lipatan hidungnya itu yang bagian makeover power staging matte cushion. Jadi untuk battle keduanya, finish akhirnya aku lebih suka di bagian makeover. Dan ini juga setelah sekian lama aku nggak set bedak ya untuk tes ketahanan keluar rumah. Dua-duanya ini sebenarnya untuk oil controlnya bagus.
Tinggal kalian lebih suka aja finish yang seperti apa setelah dipakai di wajah. Karena untuk yang L'Orealnya ini memang keunggulannya, walaupun matte kelihatan lebih natural dan sedikit lebih ringan dibandingkan yang makeover. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau misalnya kalian udah pakai salah satu atau bahkan keduanya, kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah, biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!